Oke, selamat siang teman-teman. Jumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Saya akan menyampaikan untuk info PP dan terutama untuk kalian semua. Mohon maaf, ini saya pakai mic, coba pakai mic seperti apa. Biasanya saya pakai laptop, tapi laptopnya sering panas, jadi suaranya suka gemeresek, hilang-hilangan gitu. Kita coba pakai mic, hasilnya bagus atau enggak. Untuk siang ini saya akan memberikan motivasi saja, yang mana PP ini kan holder selalu meningkat terus. Bahkan satu minggu ini bisa dibilang puluhan ribu holder yang masuk. Secara fundament itu sangat luar biasa. Tapi kalian tetap gear ya, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa memble, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian ya, semua tanggung jawab masing-masing. Investasi dalam kripto kita harus cerdik dan cerdas. Ikutilah paus awal-awal pas bear nanti kita masuknya BTC, setelah cuan BTC baru kita masuk ke altcoin gitu dari hasil cuan. Jadi setelah bermain satu siklus mengalami bear market, bull market, crypto winter, mengalami geopolitik global yang sering terjadi huru hara, jadi pasar semua kendor, kita ikuti semua. Dan kita harus punya planning untuk beberapa dalam ke depan dalam bermain kripto itu. Jangan kita selalu minus ataupun modal pinjol amit-amit ataupun uang panas. Bolehlah awal-awal Mas Bro pun awal-awal pakai uang panas sampai satu mobil habis. Tapi saya nggak patah semangat, harus pelajari terus bagaimana supaya kita cuan, kita belajar sungguh-sungguh. Ikutilah well, ternyata well itu masuknya koin-koin yang bagus-bagus dulu, baru untuk koin-koin yang baru-baru itu untuk scalping saja dan ataupun untuk trade, dan kemudian kesananya itu harus hasil cuan. Sebetulnya kalau money management itu harus dipakai, itu mutlak akan, tetapi untuk kaum receh kan kita juga bingung dalam menyampaikannya. Setiap hari Mas Bro akumulasi terus PP, kadang gocap, kadang cepek, kadang 200, kadang ceban, bahkan 10.000, 15.000. Seadanya saya akumulasi terus, saya perbanyak, gak mikir cuan sekarang, tapi bagaimana kita perbanyak poin kita yang nanti kita mengharapkan ATH, umpamanya ATH kita setengah ATH 0,2 itu sudah kita gunting, modal kita sudah kembali, sudah cuan, dan kesananya tinggal modal nanti harga sampai berapa tinggal untungnya aja. Itu menurut saya untuk menjaga psikis, menjaga mental kita, emosi kita terjaga, jangan pomoan, santai, karena kripto itu investasinya jangka panjang. Kalau jangka pendek itu main trade, tentunya modal besar dengan 1%, 2% kalian harus sudah di TP ya. Dan untuk ETF sendiri, karena di sekuritas sekarang sudah dikuasai Trump, saya rasa tidak sulit untuk PP ke depan akan diadopsi institusi, mungkin akan berjangka panjang ya. Terus untuk bulan Mei pergantian Powell, juga Clarity Aset, banyak pendukung-pendukung yang akan bikin market tuh full ke depannya. Jadi jangan melihat harga sekarang ataupun isu-isu global mengenai Selat Hormuz, mengenai perang, mengenai segala macam, itu hanyalah bumbu-bumbu saja. Paus-paus itu menguji kita, kuat kita nggak, tahan kita nggak di dalam kripto, tetap di dalam arena, nggak CL, nggak keluar. Kita coba tengok sejarah, tidak ada perang pun kalau waktunya mau dam, mereka mengambil altcoin murah akan terjadi all season, akan dia mainkan ya. Tahu ya, main dam saja ya. Yang namanya perang, permasalahan berputar pasti akan selesai. Saya menyaksikan benar bagaimana hancurnya kripto
di tahun 2022 kejatuhan Terra Luna, kejatuhan FTX, macam-macam, ada perang Ukraina sama Rusia, seakan-akan dunia mau kiamat dan kripto nggak akan pernah naik kembali. Yang terjadi di tahun 2023, Tether mengumumkan mulai akumulasi BTC, dan kemudian disitulah paus-paus yang lain berhenti. Untuk TP, kalau si Bitcoin-nya Tether sudah mulai akumulasi, maka mereka secara kompak ikut akumulasi tahun 2023, kemudian ada ETF tahun 2024, kemudian terjadilah di atas 1 miliar untuk BTC. Pada waktu itu Solana pun harganya cuma 170 ribuan, tapi saya sampaikan di grup-grup, saya hanya dicibir saja. Koin-koin yang mahal-mahal itu sebetulnya mindset kita dirubah, bukan kita beli koin murah sampah kayak umpamanya contoh ya koin-koin yang ada BRIS, ada baby doge, beli ceban aja dapat miliaran koin kali ya, ibarat kata begitu. Akan tetapi koin itu kan berkembang atau enggak kan kita nggak jelas. Dan juga kemarin yang baru terjadi koin apa namanya si Libra, Swiss Bean dulu ini bermain lagi di ada Ripple, yang tentunya ini walaupun naik juga kita ngeri-ngeri sedap juga, nggak bisa untuk long invest karena akhir bulan juga banyak distribusi token yang banyak. Kemudian koin-koin yang perlu kalian masuk ini nanti akan pump, saya rasa bertahap, biasanya naiknya bersama Cardano, ada Polygon yang masih murah, koin CMC, PP akumulasi yang bagus-bagus tentunya ada di ETH, BNB yang tidak pernah mengecewakan, selalu ATH, dan saya sudah sampaikan dari tahun-tahun sebelumnya yang long invest jangka panjang sebetulnya sudah mencapai target semua. Untuk PP ini holdernya naik terus, dan dari tadi pagi sudah saya bikin video bahwa dari analis terkenal yang dulu mempunyai prediksi yang sama tahun 2023 naik sampai 4.500%, 40 kali lipat, dan ini memprediksi lagi dengan pola-pola data-data yang sama. Ini fase-fase akumulasi yang mungkin akan diperkirakan naik sampai 50 kali lipat. Ya kita taruh, kita jangan terlalu percaya banget 10 kali lipat kita sudah bersyukur dah TP. Bahkan 0,2 aja saya yang masuk di bawah-bawah saya amankan modal, nggak serakah. Baru yang sebagian untuk sampai akhir tahun nanti akan dibawa kemana harganya ya. Jadi nggak tiba-tiba ada perang, ada macam-macam segala macam, itu hanya bumbu-bumbu saja. Sedangkan nggak ada perang, nggak ada apa-apapun, tahu-tahu market jam bisa saja kalau mereka sudah ingin ngedam. Karena ini murni game sejak adanya di ETF kan, itu sebetulnya sangat ngeri-ngeri. Mereka kontrol market itu, mereka akan kontrol, tidak sesuai dengan yang dulu-dulu lagi. Jadi market mereka kontrol, kapan saja bisa didam, kapan saja bisa dipump sesuai dengan hitungan matematika dia untung atau enggak. Kayak kemarin si Ripple dipump ke atas kan hitung-hitungannya dia untung karena yang short tingkat dewa kan yang bikin lebrek, kemudian dipump ke atas. Pokoknya harus semangat. Dalam dunia kripto harus dipelajari benar. Kita kalau orang sekolah aja pun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, begitu lelahnya mencari pekerjaan juga susah. Jadi di dalam dunia kripto ya harus kita tekuni, pelajari, nggak usah FOMO ataupun ketinggalan kereta, ikuti aja yang terjadi. Kesabaran di sini diuji, dan harusnya itu memang kalau mereka yang orang-orang hebat kelas papan atas itu 10% dari harta kekayaan kita yang baru diinvestasikan. Ya kalau kita di sinilah taruh 50%, jangan diinvestasikan semua. Kalau terjadi apa-apa dana kita nggak habis semuanya. Akan tetapi kan kita itu untuk orang-orang yang duitnya banyak. Di sini kan bukan orang uang banyak, semua yang receh-receh juga kita perlu kita
kasih bimbingan, kasih informasi yang sebenar-benarnya kan begitu. Karena saya itu kadang-kadang miris sekali di perumahan saya yang luas seperti ini pun, kalau saya ngomong kripto itu mereka nggak tahu, ya nggak tahu. Tapi kalau ngomong apa namanya slot tahu, kan ngeri. Ngomong togel tahu, slot tahu, judi tahu. Bahkan Mas Bro di sini pun, tapi ya biarlah saja, nggak tahu bahwa di sini itu investasi emas, investasi saham, investasi kripto. Memandang Mas Bro itu hina kali. Mungkin judi online. Saya terkenalnya itu di sini judi online. Bahkan kemarin pun saya menjelaskan bingung sama mantan istri saya pun, sampai menuduh saya itu pejudi, peminum, judi online. Ya kita jelaskan juga karena nggak ngerti bahwa kripto itu adalah teknologi blockchain, tapi mereka nggak pada ngerti. Ya gimana lagi kita mau menjelaskan juga kalau mereka sudah memandang kita jelek, buruk. Yang mana ya itulah tadi, tergantung tempatnya. Kalau yang orang pada ngomong di YouTube kan gitu, kalau tempatnya baik ya ibarat lalat jatuh di madu, pasti yang dibuang lalatnya. Lalat jatuh di madu, yang dibuang lalatnya. Tapi kalau lalat jatuh di air, pasti yang dibuang airnya, ya kan? Ya itu kalau kita di tempat orang yang salah, biar kita benar kayak apapun, tetap kebenaran kita nggak ada harganya, nggak ada gunanya. Kalau kita di tempat orang yang baik, kejahatan kita pun pasti akan dimaafkan, kira-kira begitu. Jadi dalam dunia itu ya harus kita psikis apa semua harus dijaga, jangan sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit CR, sedikit-sedikit nggak sabar. Dinamikanya itu yang sukses-sukses pun kesabarannya belajar sampai paling nggak itu 5 tahun, nggak bisa dalam waktu singkat dan harus dipelajari secara detail. Banyak sekali yang bermain kripto dari tahun 2013 hingga sekarang masih tidak punya aset, kehidupannya masih susah, masih FOMO-an, masih kacau pikiran, itu pun banyak. Dan yang masuk dari belajar paling-paling 5 tahun yang sungguh-sungguh sekarang sudah menjadi miliarder juga banyak. Apapun tergantung kita masing-masing, bukan menyalahkan influencer sana sini, itu enggak ya. Pokoknya saya sudah memberikan info untuk PP. Kita lihat dari saya bahas sampai sekarang market cap-nya ada di 35 triliun, 3,5 triliun saya bahas, dan sekarang sudah di 26 triliun. Yang masuk ikut saya ini pun sekarang pun kenaikan udah 10 kali lipat. 10 kali lipat yang ikut saya dari tahun 2023. Kondisi turun gini, apalagi kemarin yang market cap-nya 160-an waktu di 0,4 yang ikut saya di tahun 2023, karena saya bahas itu rankingnya 130 top CMC, PP itu rankingnya 130 top CMC dengan market cap-nya 3,5 triliun. Kalau 30 triliun aja kan 10 kali lipat. Halo? 10 kali lipat kalau 3,5 triliun. Bahkan kemarin sampai 160 triliun, artinya kenaikan betul-betul di atas 40 kali lipat. Yang memang tekun dari ikut saya dari awal, bukan ketika yang sudah terbang pada masuk. Dan ini pun sama di grup sepi, kondisi lagi sampai turun, nanti naik sedikit, rame, nambah muatan, ataupun kapan turun lagi Mas Bro. Begitu turun gini sepi, nggak ada yang masuk. Tapi nanti ketika sudah naik tinggi, banyak yang punya uang, tahu-tahu pada masuk, ataupun celeneh. Kapan Mas Bro turun lagi? Ondoli anjlok, kemarin turun kemana aja. Ya mungkin itu yang saya sampaikan untuk siang hari ini, motivasi sambil ngecek ini hasilnya kayak apa. Kalau pakai mic biasanya kan hilang-hilang mulu suaranya, yang namanya juga sudah lama kondisi laptop tapi belum hancur benar, masih bisa dipakai kan sayang. Ya, ini coba saya pakai HP sama mic, coba kayak apa. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan untuk motivasi siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin rezeki nggak kemana dan bukan dari saya, rezeki dari atas. 3 rahasia ilahi adalah jodoh, rezeki mati.
kita harus dapat poin yang terseleksi alam, kitanya juga yang akan menerima cuan juga tentunya orang-orang terseleksi alam, nggak ngabur ya. Kalau ingin cepat ya ini ngepet. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, karena dalam dunia itu berisiko tinggi bisa cuan, bisa mengambil. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian kita tanggung masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.